Akhirnya saya ngikut kontainer peti kemas itu. Kita kadang suka dukanya itu kita makan nasi bungkus, kita tangannya ada olin ini Pak. Itu mungkin buat vitamin ya Pak ya, dimakan aja sih. Apa cetak biru yang akan dilakukan untuk kedepannya, ya? Punya mobil, punya rumah, ya silakan Mas Juli. Nggak ada yang melarang, ya, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang tabu. Ya oke, saya persilakan Mas Juli. Oke. Pertama ya dari kampung, memang terus terang orang kampung. Mungkin kalau latar belakang saya mungkin orang kaya umpamanya, nggak mungkin saya sampai ke Jakarta. Emang dari mungkin saya kan keluarga emang orang nggak punya, terus terang. Kalau saya emang saudara dari 8 saudara Pak, terus terang. Saya nomor 1, adik saya 7, terus terang itu. Ya namanya di kampung kan kehidupannya kan banyak anak, katanya banyak anak banyak rezeki. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang kan nggak mungkin. Terus lanjut, saya terus kerja, pertama kerja itu di kampung, itu emang namanya di kampung kan apa aja gitu kan. Emang waktu sebelum ke Jakarta emang saya kerjanya ya mungkin pernah ya kayak di sawah, pernah kerja di jahit itu kan. Nah, akhirnya saya juga kalau masalah cita-cita sih sebenarnya dulu itu kepengen jadi supir sebenarnya. Supir, sempat kita kursus nyupir itu kan di kampung. Lah supir kampung terus ke Jakarta, lanjut ke Jakarta itu belum nyupir itu. Terus akhirnya kerja bangunan juga, pernah bangunan itu di daerah Pekayon itu kan, Pekayon, daerah Tambun. Mas Juli, pekerjaan bangunan itu apa? Sebagai apa? Ya kalau bangunan dulu emang saya ngenek Pak. Ngenek. Itu yang itu ini aja lah, pokoknya apa aja lah intinya itu. Terus lanjut saya
daftar itu kan kerja di konveksi di daerah Tambun pernah itu kan, namanya bisa jahit kan, ya udah akhirnya kan dari bangunan ke konveksi, lanjut konveksi ada temen itu ngajakin kerja di pabrik helm dulu kan, DMI itu kan pabrik helm. Terus ketemu lagi sama om saya itu yang kerja di peti kemas itu kan di Priuk. Akhirnya pikiran saya, wah ini biar aku bisa nyupir lagi tuh, biar perlancar itu kan, lancar. Akhirnya saya keluar di pabrik helm, di Cakung itu kan, DMI itu. Akhirnya saya ngikut kontainer peti kemas itu. Ya ngenekin juga, terus nganter barang, sampai kadang ke Bandung, Purwakarta, Banten itu kan. Ya suka dukanya orang kontaineran gitu. Kalau ban pecah itu kan meledak, otomatis kan turun. Benerin ban dulu. Kita kadang suka dukanya itu kita makan nasi bungkus, kita tangannya ada oli nih ya Pak. Namanya itu mungkin buat vitamin ya Pak ya. Dimakan aja sih. Ya alhamdulillah tetap sehat aja. Ya. Buat obat mungkin gitu, buat obat lah. Akhirnya itu lama-lama waduh. Terus aku izin sama orang tua, aku boleh nyupir enggak nih? Nggak usah nyupir, ntar kamu lagi. Lah itu Pak, nggak boleh nyupir. Keluar dah saya itu Pak dari kontainer. Saya kan pernah belajar juga ini apa di kerja lemari itu Pak. Wah, kerja lemari, ngikut lemari itu juga tuh, kerja lemari, bikin lemari itu pakai triplek. Udah lama, malah bangkrut bos saya itu. Bos saya denger nggak enak jadinya nih. Nah bangkrut itu, aku kerja di daerah Kalideres itu Pak. Kerja di Hack. Itu yang yang di listrik itu Pak, bikin pasangan baru itu kan, masang tiang listrik itu kan, terus habis itu menyambung kabel itu Pak. Udah ada sekitar setahun setengah lah di daerah Kalideres itu. Kita keluar lagi Pak. Namanya orang kerja sih ya pengen nyari ini sih, akhirnya pulang. Pas itu ada nganggur, ada berapa bulan itu, ada setengah tahun nganggur, waduh, nggak ada lamaran, nggak ada yang manggil itu. Jadi gini, suka dukanya ngikut mertua itu Pak. Jadi nggak kerja, waduh nggak enak, celengan habis. Jadi tiap sore itu pagi itu Pak keluar saya, mau kerja ya, iyanya. Padahal kita kagak kerja itu Pak, nyari kerja apa kan di teman-teman itu nyari info itu kan. Pulang sore kayak orang kerja aja. Itu selama ada sebulan kali itu. Wah, celengan udah habis, nggak punya duit, gimana ini? Ya alhamdulillah itu ada orang nawarin ini sapam. Nah, di sapam komplek itu. Sampan komplek mungkin ada 6 tahunan 6 tahun 7 tahun. Ya alhamdulillah sih betah juga sih. Lah akhirnya kenal temen juga lagi. Yul, kamu mau nggak kerja tuh di sekolahan? Aku yang ini dia yang rekomendasi, saya yang bawa. Lah alhamdulillah itu Pak. Terus bikin lamaran, masuk, terus baru 3 hari dapat panggilan, udah kerja di sekolahan, udah sampai sekarang sih. Ya kalau masalah gaji ya semua orang kalau itu juga pengennya juga yang gede gitu Pak. Cuman mengadanya begitu ya udah disyukurin aja sama dinikmatin. Intinya begitu aja sih. Sudah berapa lama Mas Juli kerja di sapam sekolah? Kalau di sekolahan itu ada 15 tahun. Kalau di komplek itu sekitar 7 tahunan lah Pak. Cerita pengalaman ini belum cerita tentang ketemu pacar, mantan pacar atau bagaimana, itu belum diceritain tuh. Ya emang masalah umpamanya bini sih ketemunya sih pas
Di sini sih di pas kerja di lemari itu Pak, bikin lemari itu. Memang tempatnya ini mah orang-orang sini sih Pak, orang Betawi gitu ya kan. Ya kasarannya kita lagi beli makan itu kan, ketemu, ya udah ketemu yang ngobrol itu kan, jadian dia terus. Intinya begitu aja sih. Jadi Mas Yuli kalau ceritanya itu cinta pertama atau memang langsung jadi nikah nih? Atau memang pernah jadi playboy, ganti-gantok cewek gitu nggak? Hah? Ya kalau masalah itu sih namanya cowok sih Pak ya. Oh jadi cowok wajar begitu ya? Ya sebenarnya sih nggak wajar sih temen. Ya, terus? Ya begitulah ya, kalau masalah cewek mungkin ya udah berapa kali mungkin kan masalahnya pacar gitu kan, mungkin ini ya dermaga terakhir saya gitu kan, intinya begitu aja. Ya alhamdulillah jadi jodoh itu sampai sekarang itu sih. Terus punya anak? Ya alhamdulillah punya anak udah itu aja 4. Ya anak pertamanya cewek, terus cewek cowok, cewek lagi 4 jadinya. Yang paling besar kelas berapa? Kalau yang paling besar sih udah lulus sih Pak, udah nggak sekolah lagi, udah lulus SMA. Kalau yang kedua kan SMA sekarang. Kalau yang nomor 3 ya deket rumah sih, SMP. Kalau yang nomor 3 cewek masih SD sih, kelas 4. Jadi yang pertama itu lulus SMA udah kerja kan? Udah. Udah mandiri lah ya. Apa udah nikah belum? Ya udah nikah sih alhamdulillah, baru nikah baru. Berarti Mas Yuli udah punya cucu? Belum. Ya mau mungkin, insya Allah sebentar lagi lah. Oke. Jadi anak yang pertama itu udah nggak kerja, ikut suami aja? Iya, nggak boleh sama lakinya sih. Suaminya, lakinya mampu lah. Ya insya Allah mampu. Jadi Mas Yuli waktu nikah itu tinggal di mana? Taman Mertua Indah atau ngontrak awalnya? Ya awalnya emang ngontrak Pak. Ngontrak. Ya kalau udah ini mah udah ngikut taman mertua, udah Mertua Indah. Mertuanya masih ada? Udah ninggal semua. Oh, jadi keluarga istri itu keluarga besar atau apa? Masa rumahnya ditinggalin sama Mas Yuli? Apa kakak atau adiknya dari istri itu nggak ada yang minta mengharapkan rumah mertua itu? Oh, jadi itu keluarga bini juga keluarga besar juga. Jadi 5 saudara Pak. 5 saudara, memang udah punya masing-masing sih. Masing-masing rumah udah. Jadi kita nggak bareng-bareng lagi, udah masing-masing. Jadi saudara istri itu mampu semua sehingga bisa memiliki rumah. Jadi Mas Yuli yang berrezeki dapat warisan gitu, hah? Ya gitulah. Hah? Itu Intinya nama nggak- rezeki ya. Iya, Memang intinya mungkin nggak cetak ngontrak, birunya udah gitu dulu aja. cetak birunya dapat rumah mertua kali ya. Hah? Nggak ada juga. Mungkin begitu. Hah? Begitu juga. Oke. Jadi istri selama ini pekerjaannya membantu suami. Iya, ya PRT lah, membantu rumah tangga gitu aja. Nggak ada masalah profesi apapun. Jadi sekarang pertanyaannya, Mas Yuli menikmati pekerjaannya sebagai security. Ya menikmatinnya gimana lagi sih Pak, namanya kita umur udah hampir tua lah kasarannya itu. Kalau nggak nyari kerjaan juga susah sekarang. Ya mungkin ya ada sampingan mungkin ya, kayak nganter anak sekolah pakai mobil, antar jemput anak sekolah pakai mobil kita sih emang. Jadi nganterin anak sekolah yang nganter ke sekolah gitu rame-rame Iya, gitu. jadi kita kan kalau pagi Jemput gitu. kemana umpamanya ke daerah Pondok Kopi, Kebun Singkong, daerah Klender. Itu udah langganan. Iya, tiap-tiap kan ada mobil jemputan sekolah itu. Oh, Pakai oke. mobil sekolah. Jadi itu ada. mobil siapa? Mobil, ada yang punya mobil. Jadi Intinya kita Mas Juli sebagai supirnya. Jadi si yang punya mobil punya langganan. Jadi Mas Juli yang melakonin bawa mobilnya. Iya, betul. Ya itu intinya sampingan aja ya. sampingan itu, Pak. Itu nggak mengganggu security. Enggak. Jadi kita
Jemput itu sekitar jam kurang seperempat, paling setengah 7 itu udah sampai sekolahan. Jadi Jemputnya? jemputnya pagi, Pak. Pagi. Nggak jemput nganter ke sekolah, terus pulangnya nggak jemput. Ada teman saya jadi lagi. udah gantian. Jadi yang saya nganter Mas pagi. Juli, yang pulang temennya yang jemput. Betul. Oke. Jadi ini dua orang. Jadi dapat uang sampingannya lah Ya, ya. Oh, itu disitulah. bagus lah ya. Tapi nggak security 2 tempat nggak. Kagak. Cuman hanya antar jemput. Ya, betul. Antar sekolah anak Iya. sekolah ya. Betul. Oke. Jadi dapat tip bayar harian atau bulanan Bulanan. dari sekolah ya. Itu dari yang punya mobil. Ya, paham. Selama jadi security di komplek sama di sekolah itu ada bedanya apa gitu yang bisa disampaikan kepada pemirsa gitu loh. Silakan Pak. Oh, iya, Mas Juli. Ya, kalau menurut saya sih kayak di komplek, di sekolahan, di bank mungkin kan perumahan-perumahan sama sekolahan tuh beda banget, Pak, beda. Kalau menurut saya emang kalau di umpamanya kayak di komplek, emang sih kita sama warga-warga emang harus sopan. Cuman kalau sama tamu nggak kenal kita baru juga harus agak galakan itu, Pak. Agak gereng itu kan. Agak galak nggak beda sama keamanan sekolah. Kalau keamanan sekolah itu kita harus sopan, Pak. Harus sopan santun. Sopan santunnya gimana? Umpamanya ada tamu mungkin mau nanya-nanya sekolah, umpamanya sama wali murid, anak sekolah juga kita harus sopan. Kalau umpamanya kita nggak sopan, galak itu, gereng itu, Pak, otomatis kan, waduh ini orang galak banget, nggak jadi sekolah nih. Bisa jadi kan gitu, otomatis kan banyak komplain. Kayak contoh umpamanya anaknya tuh, Pak tuh kamarnya Pak Yul galak banget ini. Ya otomatis kalau laporan dari anak-anak kan dia lapor ke wali murid, ke orang tuanya. Nah akhirnya orang tua kan dia komplain ke yayasan, mungkin ke kepala sekolah, mungkin begitu. Kayak di bank-bank itu kan pasti sopan-sopan itu, nggak mungkin kan kayak di bank-bank itu galak, nggak mungkin. Kalau di galak konsumennya pada kabur juga. Pasti begitu. Ya, yang penting kalau menurut saya sih Pak, gaji sedikit besar, yang walaupun kecil, tapi menurut kita nyaman Pak. Umpamanya walaupun gede, tapi nggak nyaman buat mungkin kita buat kebebasan apa, itu kan mungkin banyak tantangan mungkin kan, ya jadi nggak nyaman. Mas Juli, oke. Ada yang lain lagi Pak perlu disampaikan? Silakan Mas Juli. Ya untuk saudara saya di kampung mungkin ya tetap kerja hidupnya selalu optimis lah, semangat dan selalu bersyukur. Dan buat anak saya ya selalu semangat buat kerjanya dan disyukurin dan dinikmatin. Terima kasih Mas Juli telah bersedia menjadi narasumber sebagai profesi security